Fakta sidang Ferdy Sambo yang segera digelar, ada dakwaan berlapis hingga ekspos hasil lie detektor. Inilah fakta sidang Ferdy Sambo tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang segera digelar. Kejaksaan Agung telah menyatakan berkas perkara mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo telah lengkap. Selain itu, berkas perkara obstruction of justice yang akan dijalani Ferdy Sambo dan tersangka lainnya juga sudah lengkap. Perkara ini telah memenuhi syarat formil dan material sehingga berkas perkara juga sudah kami nyatakan lengkap, kata Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejagung Fadil Zumana di Kejagung, Jakarta pada Rabu 28 September 2022. Selain itu, pelimpahan tahap 2 juga sudah terjadwalkan, sehingga para tersangka dapat segera diadili di pengadilan atas perbuatan mereka. Dirangkum Tribunnews.com pada Sabtu 1 Oktober 2022, berikut fakta-fakta sidang Ferdy Sambo yang akan segera digelar. 1. Terancam dakwaan berlapis. Dikutip dari Kompas.com, dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir J, Ferdy Sambo menjadi satu-satunya tersangka yang akan menghadapi dakwaan berlapis. Sebab selain menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J, Sambo juga menjadi tersangka dalam kasus merintangi penyidikan atau obstruction of justice. 2. Perkara obstruction of justice menanti persidangan. Ferdy Sambo juga akan menjalani sidang terkait kasus obstruction of justice. Kejagung juga menyatakan berkas perkara 7 tersangka kasus dugaan merintangi penyidikan dalam pembunuhan berencana Brigadir J juga sudah rampung. Ketujuh tersangka itu adalah Ferdy Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan sebagai mantan Karo Paminal Divisi Propam Polri, Kombes Agus Nupatria sebagai mantan Kaden A Biro Paminal Divisi Propam Polri. Selanjutnya ada AKBP Arif Rahman Arifin selaku mantan Wakaden B Biro Paminal Divisi Propam Polri, Kompol Baikuni Wibowo sebagai mantan PS Kasubag Riksa Baga Ketika Roaprov Divisi Propam Polri. Lalu ada Kompol Cuk Putranto, mantan PS Kasubag Kaudit Baga Ketika Roaprov Divisi Propam Polri, dan AKP Irfan Widianto sebagai mantan Kasubnit 1 Subdit 3 Dipirtidum Bareskrim Polri, dan AKP Irfan Widianto, mantan Kasubnit 1 Subdit 3 Dipitidum Bareskrim Polri. 3. Dua sidang dakwaan Ferdy Sambo digabung jadi satu surat. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejagung Fadil Zumana mengatakan akan menggabung surat dakwaan Ferdy Sambo. Menurutnya, untuk teknis dan efisiensi dalam persidangan, maka dua perkara yang menjerat Sambo akan digabung dalam satu dakwaan. Untuk efektifnya persidangan kami gabungkan, kata Fadil. Menurutnya, soal penggabungan dua berkas perkara itu juga sesuai dalam aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP. Pasti digabungkan, sambungnya lagi. 4. Hasil lie detektor akan dibuka. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan, hasil pemeriksaan menggunakan lie detektor atau alat pendeteksi kebohongan terhadap 5 tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J adalah materi penyidikan, sehingga hasil lie detektor akan dibuka di persidangan. Itu kan materi, sebentar lagi kan dibuka semuanya di sidang, semua terang, terbuka, kata Kapolri Listio Sigit di Mabes Polri Jakarta pada Jumat 30 September 2022, dikutip dari Kompas.com. Ia mengatakan lie detektor adalah bagian dari alat bukti petunjuk. Lie detektor itu bagian dari alat petunjuk yang nanti bisa digunakan oleh hakim untuk mengambil satu keyakinan. Jelasnya, sebelumnya pada 5 dan 6 September 2022, kelima tersangka dan satu saksi bernama Susi melakukan tes kebohongan menggunakan lie detektor atau poligraf. Hingga kini Polri baru mengungkapkan hasil dari 3 tersangka, yaitu Richard Eliezer atau Baradae, Ricky Rizal atau Brib KRR, dan Kuat Ma'ruf. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menjelaskan hasil uji alat kebohongan atau poligraf sedianya merupakan konsumsi penyidik. Maka dari itu polisi menolak membuka hasil uji kebohongan Putri, Susi, dan Sambo ke publik sebelum persidangan. 5. Sambo resmi dipecat dari Polri. Presiden Joko Widodo telah menandatangani keputusan Presiden tentang pemberhentian ex-Kadif Propam Ferdy Sambo dari kepolisian. Ferdy Sambo dengan pangkat terakhir Jenderal Bintang 2 tersebut telah dipecat dengan tidak hormat atau PTDH dari kepolisian. Sekretaris Militer Presiden Laksamana Muda TNI Hersan mengatakan bahwa keputusan Presiden ditandatangani Presiden dan salinannya sudah dikirim ke bagian SDM Polri. Sudah ditandatangani dan sudah dikirim ke ASDM Polri, kata Hersan pada Tribunnews.com pada Jumat 30 September 2022. 6.
Rencana perlindungan jaksa persidangan Verdi Sambo. Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak merencanakan seluruh jaksa penuntut umum yang menangani persidangan Verdi Sambo dan kawan-kawan akan ditempatkan di tempat khusus atau safe house. Berita menyebut dasar penempatan seluruh jaksa itu guna menjamin agar tidak terintervensi. Kuasa hukum almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak turut menyoroti perihal rencana para jaksa penuntut umum atau JPU dalam sidang Verdi Sambo dan kawan-kawan akan ditempatkan di safe house. Memang betul, kalau bisa JPU ini diamankan supaya steril, kata Kamarudin saat ditemui awak media di pelataran Hotel Santika Premier, Slipi, Jakarta Barat pada Kamis 29 September 2022 dilansir tribunnews.com. Lebih lanjut, kata Kamarudin, penempatan para jaksa di tempat yang aman juga akan meminimalisir kejadian intervensi di luar. Ia juga mengkhawatirkan adanya pemberian doa kepada para jaksa itu, yaitu berupa suap atau intervensi berupa amplop. Mohon maaf, ini doa dalam tanda kutip, bukan dalam keagamaan. Jangan sampai saya disebut menista lagi. Doa ini dorongan amplop, tukas Kamarudin.